malam ini kita mendiskusikan salah seorang pemikir kontemporer, dikenal sebagai pemikir Muslim, Syed Hussein Nasr. Sekarang itu tinggal di Amerika ya, kalau tidak salah George Washington ya, George Washington, Universitas George Washington. Karya-karyanya cukup banyak sekali, buku-buku dan juga publikasi artikel. Salah satu pemikiran yang mungkin cukup terkenal dari Syed Hussein Nasr adalah kritiknya terhadap modernisme ya, yang dengan gagasan modernisme itu manusia melakukan desakralisasi terhadap alam, dan dengan gagasan itu kita memandang alam sebagai sesuatu yang profan, sebagai sesuatu yang ya modernitas mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Dan Syed Hussein Nasr mencoba menawarkan gagasan mengenai tradisi sakra dan juga sains sakra ya, tradisi suci dan pengetahuan suci. Nah, bersama kita sudah ada Pak Subhi ya, Pak Subhi Ibrahim. Beliau nanti akan mempresentasikan pemikiran Syed Hussein Nasr. Kebetulan disertasi Pak Subhi ini adalah tentang pemikiran Syed Hussein Nasr. Jadi kita akan mendengarkan paling tidak mungkin dalam 30-40 menit ke depan apa yang menjadi pemikiran pokok di dalam Syed Hussein Nasr, dan juga gagasan yang dia tawarkan terhadap keterpurukan ya, kalau mau disebut begitu, modernisme. Nah, gagasan Nasr juga sebenarnya terkait dengan ekoteologi ya. Jadi pandangan keagamaan yang memerhatikan isu-isu ekologis banyak dieksplorasi pemikiran Nasr mengenai ini. Oke, saya tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah sangat terlambat. Selanjutnya saya mempersilakan langsung kepada Mas Subhi untuk mempresentasikan apa yang akan disajikan malam ini tentang Syed Hussein Nasr. Saya persilakan. Mungkin bisa langsung share screen ya. Baik, rekan-rekan, yang pertama sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya M. Subhi Ibrahim. Pernah nyantri gitu ya di Triarkara 2001 ya, masuk program magister, lalu selesai 2004 ya, 2004. Setelah itu berapa puluh tahun kemudian masuk ke program doktoral dan baru selesai tahun lalu ya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya pada teman-teman ini satu tema yang tidak terlalu mungkin kalau di Triarkara belum terlalu banyak perhatian ya terhadap pemikir satu ini, yaitu Syed Hussein Nasr. Tema yang ingin saya utarakan adalah antroposofia. Jadi antropos dan sofia. Jadi ini tentang konsep manusia yang didasarkan pada satu perspektif ya, nanti yang biasa disebut sebagai sofia perennis atau filsafat perennial. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin mengapa Syed Hussein Nasr ya. Ini kan kita banyak sekali pemikir tentang manusia, tapi kenapa Syed Hussein Nasr? Saya mengutip dari Huston Smith. Dia mengatakan begini, jadi Nasr ini adalah satu-satunya
pemikir Muslim ya, atau filosof Muslim kontemporer yang menerima dua kehormatan sekaligus. Satu, dia adalah filosof Muslim satu-satunya yang memberi kuliah di Gifford Lecture ya di Edinburgh University, Scotland, yang kemudian menghasilkan magnum opusnya ya, yang banyak dijadikan rujukan ketika kita bicara tentang filsafat perennial, Knowledge and the Sacred. Lalu kemudian dia juga dipandang oleh Huston Smith adalah filsuf Muslim pertama yang masuk dalam seri The Library of Living Philosophers. Jadi ini adalah seri tokoh-tokoh ya, filosof-filosof kontemporer yang diedit begitu ya, dikumpulkan, dan cukup tebal juga ini bukunya ya. Dan Sayyidus Nasr ini adalah orang yang filsuf Muslim yang masuk dalam seri tersebut. Jadi itu menurut Huston Smith posisi Nasr ya begitu sentral karena dua kehormatan tersebut diraih oleh Nasr. Yang kedua saya mengutip Terry Moore. Nah ini juga memberikan gambaran bagaimana Nasr begitu banyak kontribusinya ya dalam pengembangan pemikiran terutama di dunia Islam. Ada minimal 9 lah yang disebutkan oleh Terry Moore, mulai dari filsafat dan metafisika, perennialisme dan tradisi, environmentalisme. Jadi salah satu kontribusi Nasr adalah memberikan dasar filosofis, salah satunya dengan buku Man and Nature itu ya. Jadi tahun 60-an dia sudah memprediksikan akan ada bencana ekologis ya. Dan dia kemudian mencari penyebab mendasar dari krisis tersebut. Lalu kemudian dia juga menjembatani dialog Islam dan Barat ya. Beberapa kali Nasr diminta untuk menjadi dalam tanda kutip juru bicara ya dunia Islam untuk audiens di Eropa Barat. Seperti ketika terjadi peristiwa itu yang Al-Qaeda itu ya, yang 11 September itu. Nah, Sayyidus Nasr diminta oleh satu penerbit untuk menjelaskan Islam itu seperti apa sih. Kemudian juga Nasr menghidupkan Islam tradisional dan tradisi intelektualnya. Kemudian ada juga dialog agama sains dan sekaligus menunjukkan kontribusi agama-agama bagi sains. Kemudian yang ketujuh itu ada seni Islam juga dikembangkan. Sufisme ya. Jadi Sayyidus Nasr ini bukan hanya seorang filosof tapi juga seorang sufi. Dan nanti kita akan lihat ya pengaruh Sufisme di dalam pemikiran filsafat itu begitu kuat sehingga karakter filsafatnya pun lebih kental ya, nuansa sufistiknya ya. Jadi dia bukan hanya pemikir Sufisme tetapi juga praktisi ya. Dia seorang mursyid ya, seorang guru spiritual dalam satu tarekat dalam Sufisme Islam. Lalu juga yang terakhir itu hubungan antar agama. Jadi ini beberapa kontribusi. Jadi kalau melihat kontribusinya cukup luas dan pengaruhnya juga di dunia Muslim. Banyak murid-muridnya di berbagai negeri ya. Negeri di Indonesia cukup banyak juga ya. Nah ini jadi beliau adalah Nasr ini adalah seorang pemikir Iran. Asalnya dari Iran, lalu kemudian ketika revolusi Islam Iran 1978 dia tidak bisa pulang ke Iran ya, lalu kemudian dia berkarir di Amerika dan mengembangkan pemikirannya di Amerika ya. Baik, itu sekilas tentang Sayyidus Nasr, lalu kemudian kita perlu sedikit melihat latar belakang filsafatnya ya. Jadi filsafat
Sayyidus Nasr ini sering disebut sebagai filsafat perennial. Ada beberapa istilah, filosofia perennis, sophia perennis, religio perennis. Kenapa disebut religio perennis? Karena filsafat perennial dipandang adalah jantung ya, jantung dari agama-agama. Jadi kalau kita masuk ke pusat agama, lalu kita bongkar yang paling dalam dari agama itu ada religio perennis. Karena itu filsafat perennial tidak bisa dilepaskan dari agama ya. Nanti kita akan lihat kaitan eratnya ya. Bishop Chuan, nah ini adalah guru dan juga katakanlah tokoh yang dipandang sebagai nabinya filsafat perennial. Dia mengatakan filsafat perennial itu terkait dengan kebenaran mutlak dan kehadiran tak terbatas. Apa maksudnya? Dalam salah satu buku lainnya, dalam salah satu karyanya ya, Chuan mengatakan Tuhan itu mewujudkan diri dalam kebenaran dan kehadiran. Nah, dia menjelaskan tuh, itu menarik sekali menurut saya elaborasi Chuan ya, ketika dia mengatakan bahwa Islam itu lebih menekankan kebenaran, Kristianitas itu menekankan kehadiran, gitu ya. Keduanya saling melengkapi. Nah, Chuan mengatakan filsafat perennial itu sebenarnya isinya itu, ya. Jadi kebenaran mutlak dan kehadiran tak terbatas. Lalu Clinton Minard itu menjelaskan lebih jauh apa itu filsafat perennial. Filsafat perennial itu selalu memiliki dua sisi. Yang pertama pembedaan metafisis antara yang real dengan yang ilusi, yang mutlak dan yang relatif. Yang kedua adalah konsentrasi mistis pada yang real. Jadi kalau kita lacak memang filsafat perennial ini bukanlah suatu mazhab baru, tetapi suatu mazhab tua ya, antik. Bahkan bila merujuk pada penjelasan dari Chuan dan para filsuf perennial, itu sungguhnya tradisi filsafat perennial itu kembali ke filsafat antik, di mana pada waktu itu sebelum ini ya, sebelum kemudian dipisahkan antara teori dan praksis ya, praksis filsafat itu dipisahkan di masa Plato misalnya ya. Jadi filsafat itu masih memiliki dimensi teoritis sekaligus praktis sebagai suatu jalan ruhani gitu. Lalu kemudian ada 4 pilar filsafat perennial, ada kebenaran, penyembahan, kebajikan, dan keindahan. Mungkin ini perlu elaborasi di tempat lain, tapi intinya bahwa bila kita menyebut pemikiran Sayyidus Nasr, maka kita akan selalu mengkaitkan dengan filsafat perennial, yaitu perspektif tentang suatu pandangan metafisis, di mana di situ kita melakukan 2 hal, yaitu pembedaan metafisis antara yang real dan yang ilusi, dan yang kedua adalah konsentrasi mistis pada yang real. Nah ini adalah perspektif ya, perspektif filsafat perennial. Jadi bila kita mau menggunakan filsafat perennial sebagai suatu perspektif, maka kita perlu melihat 2 hal ini. Tetapi memang dalam perkembangan di Indonesia misalnya, filsafat perennial ini sering hanya diidentikan pada satu ide saja yang banyak dikembangkan ya, tentang transcendence unity of religion. Itu adalah pikirannya Chuan tentang titik temu agama-agama begitu ya. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah salah satu turunan ide dari konsep ini. Baik, antroposofia Sayyidus Nasr. Hari ini kita diskusi itu, antroposofia Sayyidus Nasr pastinya merupakan hasil olah dari perspektif perennial yang tadi. Oleh karena itu, selalu saja ketika kita bicara pemikiran seorang filosof
perennial, kita mesti masuk ke wilayah apa yang kemudian kita kenal sebagai metafisika. Nah, metafisika ini juga memiliki makna tersendiri ya dalam filsafat perennial, karena metafisika ini tidak disamakan dengan katakanlah ontologi ya sebagai cabang filsafat. Menurut Seytusen Nasr, metafisika ini bukanlah cabang dari filsafat ya. Jadi ini adalah cabang sains sendiri begitu ya. Apa itu metafisika? Metafisika menurut Seytusen Nasr adalah sains tentang yang real dan asimilasi pada yang real. Jadi sama seperti tadi ya, seperti filsafat perennial tadi. Dan dalam pandangan Nasr, metafisika itu lebih dekat dengan gnosis ya. Jadi dengan ya pandangan spiritual lah gitu ya. Yang kemudian di dalamnya ada scientia sacra atau pengetahuan suci yang dalam tradisi Islam misalnya dikenal sebagai al-hikmatul khalidah. Kalau dalam tradisi Hinduisme itu disebut Sanatana Dharma ya. Nah, metafisika ini mengapa kemudian dibedakan oleh Nasr dengan filsafat dalam arti modern ya? Karena filsafat dalam arti modern itu kan lebih menekankan pada rasio ya, lebih menekankan pada eksplorasi nalar begitu. Sedangkan menurut Nasr instrumen metafisika itu adalah intelek. Nah, dalam metafisika ini juga ada konsep kunci yaitu tentang maya ya. Maya kalau dipadankan oleh Nasr dalam tradisi Islam dengan rahma. Jadi yang absolut itu memanifestasikan diri dalam bentuk maya begitu ya. Nah, maya ini memiliki dua fungsi. Dia menyembunyikan yang absolut di satu sisi, tapi juga memperkenalkan. Jadi secara sepintas seperti itu pandangan Nasr tentang metafisika, yang pastinya di dalamnya ada nanti elaborasi tentang realitas tunggal ya, dan hierarki dari manifestasi realitas yang real itu, yang kemudian kalau dalam bahasa teologisnya ya disebut sebagai Tuhan ya. Baik, tadi telah disinggung oleh Mas Naryo. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat mengungkap pemikiran para filsuf perennial atau perennialisme ya, itu adalah kritik-kritik mereka terhadap modernisme ya. Jadi bagi para filsuf perennial ya, bagi alam pikiran perennial, kata modern itu kata yang menjijikkan ya. Karena apa? Karena modern identik dengan hilangnya sakralitas. Nah, kritik tajam terhadap modernisme itu dimulai oleh sebenarnya bukan Nasr, tapi lebih awal lagi yaitu René Guénon. René Guénon mengkritik modernisme ya, era modern, dengan mengatakan ya era modern adalah era di mana ada kekosongan ya, ada satu ruang kosong yang begitu menganga yang menjadi penyebab dari seluruh krisis yang ada. Dan Seytusen Nasr itu melanjutkan kritik René Guénon terhadap modernisme. Jadi menurut Nasr, krisis dunia modern itu terjadi ya. Jadi krisis dunia modern itu kan pertama kalau dalam brosur yang diedarkan itu kan Nasr mengatakan manusia modern itu adalah manusia yang membakar tangannya sendiri dengan api yang dia nyalakan. Ya. Jadi akumulasi perkembangan sains dan teknologi itu kan memang begitu mencengangkan ya. Dan Seytusen Nasr tidak menolak ya, menolak sains ya, tidak menolak sains dalam arti bahwa ya dia mengakui bahwa sains dan teknologi itu memberikan kemudahan bagi umat manusia. Kita yang berbeda ruang dan
mungkin juga waktu ya, mungkin ada yang di waktu Indonesia bagian tengah begitu ya, atau timur gitu kan. Kita bisa berkumpul bersama ini karena sains dan teknologi kan. Jadi Sayyidus Nasr tidak menolak itu. Tapi yang dia soroti adalah efek ya. Jadi efek dari pengembangan sains dan teknologi itu, yaitu ancaman perang ya, karena kita tahu bahwa ada dua industri yang sangat maju di abad kita ini, yaitu industri persenjataan militer dengan industri kecantikan katanya begitu. Nah, jadi ancaman perang itu nyata ya. Jadi masing-masing negara memiliki senjata yang paling mematikan mungkin dengan senjata nuklir gitu ya. Dan itu ancaman bagi kita semua, bagi bumi. Lalu kemudian juga rentannya ya, terutama ini yang disoroti oleh Nasr, yaitu rentannya manusia modern untuk depresi. Belum lagi krisis ekologi, itu juga menjadi keprihatinan tersendiri. Gitu ya. Dan penyebabnya apa? Nah, Nasr mencoba untuk melihat penyebab dari krisis ya, krisis yang dialami di dunia modern. Dan menurut Nasr, penyebabnya adalah amnesia ya, lupa. Nah ini menarik sekali karena dia menyebut lupa ya. Jadi ini forum kita kan jangan lupa, jangan lupa Selasa gitu ya. Ini jadi amnesia, jadi lupa apa? Lupa pada yang sakral. Jadi kesadaran itu menurut Sayyidus Nasr, kesadaran akan yang sakral itu ada di relung terdalam individu manusia, tetapi itu tertimbun ya oleh kesadaran-kesadaran yang muncul dari terlalu perhatiannya manusia modern terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Yang itu akan mengakibatkan hilangnya horizon kesakralan, dan itu sesungguhnya dalam sejarah disebabkan oleh proses sekularisasi atau desakralisasi mulai dari pengetahuan, bahasa, dan dunia. Nah, Nasr menitik beratkan misalnya kalau dalam konteks pengetahuan, instrumen pengetahuan yang selalu disebut itu kan adalah rasio ya, rasio dan indera begitu ya. Intelek ini tidak dimunculkan ya. Jadi intelek direduksi menjadi rasio. Padahal nanti misalnya kalau dalam salah satu konsep kunci di dalam pemikiran Nasr, kata al-akal misalnya, akal itu berarti intelek sekaligus rasio. Jadi kalau kemudian al-akal atau kapasitas berpikir manusia itu hanya diwakili oleh rasio, maka sisi dalam yang diwakili oleh intelek itu menjadi tereduksi begitu ya, termiskinkan. Dan karena itu kemudian manusia hidup di pinggir lingkaran eksistensi. Jadi proses epistemik ya, proses epistemik dalam sains ya, yang lebih menekankan perhatian pada sesuatu yang di luar dirinya. Nah itu membuat manusia kemudian kesadarannya bergeser dari tidak melihat kembali pusat dirinya. Dia hidup di pinggir lingkaran eksistensi dan dia tidak mengenal cirinya itu adalah dia tidak mengenal kesejatiannya. Nah itulah yang kemudian melahirkan manusia modern yang disebut oleh Sayyidus Nasr sebagai manusia Promethean. Oke, itu kritiknya. Masih banyak ya kritik-kritik yang lain, misalnya terhadap teori evolusi dan seterusnya. Ini hanya diungkapkan yang terkait dengan tema kita saja, antroposofia ini.
Baik, selanjutnya Seytun Nasr tadi itu ya. Jadi manusia modern itu disebut sebagai manusia Promethean, ya, yaitu manusia yang melihat dunia sebagai karyanya sendiri, ya, sebagai bentuk hasil dayanya sendiri, dan kehilangan perspektif sakralitas. Yang kemudian oleh Nasr dibedakan dengan manusia pontifical, ya, pontifical man, yang masih memiliki kesadaran akan pusat, ya, akan pusat dirinya, yang masih menyadari bahwa dirinya adalah cermin sang asal dan wakilnya. Lalu kemudian manusia pontifikal itu disebut manusia universal, universal man. Nah, ini yang terkait dengan konsep, kalau dalam Sufisme, konsep insan kamil, ya. Jadi lagi-lagi saya perlu ingatkan bahwa ketika kita bicara filsafat perennial selalu memiliki rujukan pada tradisi, ya. Nah, kebetulan kalau Seytun Nasr ini filsafat perennial yang dibangun dari tradisi Islam. Ada filosof lain, ya, yang membangun filsafat perennialnya dari tradisi Hinduisme, misalnya Ananda Kumaraswamy misalnya. Nah, itu dari tradisi Hinduisme. Bishop Schuon banyak mengeksplorasi mengeksplorasi Kristianitas malahan, ya. Oke, kembali ke tadi, ya. Jadi pembedaan manusia pontifikal dengan manusia Promethean. Oke, kita akan masuk ke pokok antroposofia Seytun Nasr ini, yaitu kita akan masuk ke bagaimana manusia muncul, ya, antropogenesis. Kita akan bicara masuk ke sana. Jadi kalau bagi Seytun Nasr, manusia itu bersifat ilahi, ya. Jadi disebut manusia teomorfis. Dia berasal dari alam atas, ya, berasal dari ruh Tuhan. Dia bersifat ilahi sama dengan sesuai bentuknya, yakni sifat dan nama-namanya. Kemudian manusia karena terlahir dari ruh Tuhan, ya, dari ruh Tuhan, maka dia memiliki kecenderungan baik. Oleh karena itu disebutkan istilah fitrah, ya. Fitrah itu adalah kodrat primordial. Fitrah sendiri sering kalau dalam bahasa keseharian itu kan diartikan suci, ya. Jadi ya bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci begitu, ya. Padahal makna fitrah itu sebenarnya adalah kodrat primordial, asal penciptaannya. Dan asal penciptaan manusia menurut Seytun Nasr itu adalah dia berkecenderungan pada kebaikan. Tapi kemudian ada peristiwa yang cukup disebut sebagai drama kosmik, yaitu kejatuhan manusia. Ya, biasanya kemudian disebut cerita atau narasi Adam, ya, yang mengalami kejatuhan atau hubut, ya. Jadi kalau dalam tradisi Islam tidak mengenal dosa asal, tapi mengenal apa yang disebut sebagai hubut, ya, kejatuhan. Jadi kenapa Adam bisa mengalami kejatuhan sebagai manusia yang memiliki kecenderungan fitri atau kecenderungan baik itu? Karena dia tidak mampu membedakan mana yang real dan yang ilusi. Lupa asal dan jati dirinya. Itu menurut Seytun Nasr. Lalu kemudian dengan kejatuhan tersebut, manusia punya potensi patuh sekaligus memberontak pada Tuhan. Yang terakhir yang ingin ditekankan dalam antropogenesis adalah tujuan penciptaan manusia oleh Seytun, bahwa tujuan penciptaan manusia itu ada dua, yaitu sebagai abad, ya. Abad itu artinya hamba, yaitu fungsi pasif menerima kehendak ilahi di satu sisi, tapi juga dia menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah biasa diartikan sebagai wakil, begitu, ya, wakil Tuhan yang memiliki fungsi aktif melayani. Jadi di satu sisi ini adalah fungsi menerima, tapi di sisi yang lain fungsi melayani. Nah, dua
dua model ini, dua model atau dua tujuan ya, tujuan penciptaan manusia ini tergambarkan di dalam struktur struktur tubuh manusia sesungguhnya. Jadi abad itu adalah kalau kita berdiri begitu ya, merentangkan tangan. Abad itu adalah bentuk vertikal ya, bentuk vertikal kita kalau berdiri. Lalu kemudian khalifah itu adalah kalau tangan kita rentangkan, maka itu adalah bentuk khilafah ya, bentuk pelayanan terhadap manusia dan semesta begitu. Oke, baik, ini antropogenesisnya. Lalu kemudian Sayyidus Nasr juga mengintrodusir bahwa manusia itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama tubuh, jiwa, dan ruh. Ya. Jadi biasa diperkenalkan sebagai tripartit di dalam filsafat perennial. Tubuh dimaknai sebagai alat interaksi antara aku dan dunia. Tubuh itu juga identik dengan aku, tapi sekaligus tidak identik dengan aku. Lalu tubuh kalau dalam pemikiran Nasr itu tidak dianggap hina, ya. Jadi tubuh malahan menjadi kuil Tuhan. Dan tubuh memiliki hierarki. Jadi ada tubuh tubuh spiritual, tubuh fisik, ya, dan seterusnya. Itu ada banyak penjelasan tentang hal tersebut dalam karya-karya Nasr. Kemudian ada juga makna simbolik ya dari tubuh. Jadi tubuh manusia ini menarik karena tadi itu kalau dibuat gambaran ya, kalau dia merentangkan tangan itu kan seperti salib ya, seperti salib, dan manusia adalah titik pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal begitu ya. Jadi garis vertikal itu yang disebut tadi itu fungsi Abdullah, jadi hamba Tuhan, dan yang ke samping yang horizontal itu adalah fungsi khilafah. Jadi salib itu kalau dalam konteks pemaknaan sofistiknya Sayyidus Nasr itu sungguhnya Islami sekali gitu ya. Jadi aneh juga kalau ada yang takut terhadap salib gitu. Jadi kalau dimaknai seperti makna Sayyidus Nasr seperti ini kan asik ya. Jadi nggak perlu takut. Gitu. Oke, terus jiwa ya. Jiwa itu aspek mental psikologis, dan jiwa dibagi ya. Ya mengikuti Ibnu Sina ya, Avicenna, bahwa jiwa itu ada jiwa tumbuhan, hewan, ya, rasional gitu ya. Lalu kemudian juga ada daya utama yaitu emosi, imajinasi, memori, pikiran. Dan yang terakhir dari tripartit itu ada yang disebut sebagai ruh, ya, spirit, yang dibedakan dengan jiwa. Ya, itu terkait dengan kesadaran, daya hidup, dan ini terkait dengan apa yang kemudian dikenal sebagai hati. Oke, selanjutnya yang dieksplorasi oleh Nasr terkait dengan antroposofia ini adalah adanya 3 daya ilahi bawaan ya. Jadi manusia ini menurut Sayyidus Nasr itu dilengkapi tiga daya yang sungguhnya ini adalah daya dari yang ilahi, disebut sebagai daya ilahi bawaan, yaitu intelijensi yang kemudian disebut al-aql. Nah ini fungsinya adalah untuk membedakan yang real dan yang ilusi. Lalu kemudian ada kehendak bebas, yaitu ketika seseorang sudah bisa membedakan antara mana yang real dan mana yang ilusi, maka dia perlu memilih gitu ya. Perlu memilih apakah dia akan memilih yang real ataukah yang ilusi gitu. Dan kehendak bebas inilah yang membedakan proses taslim ya, penyerahan diri ya. Jadi bedanya manusia dengan benda itu. Jadi saya ingat pandangannya Cak Nur ya, Profesor Nurholis Majid. Jadi dia mengatakan ya batu itu Muslim juga ya, karena dia menyerahkan diri pada sunatullah, pada hukum alam ya, untuk bahwa dia ya selalu mengikuti hukum gravitasi kalau di bumi. Nah dia adalah Muslim. Tapi
penyerahan dirinya itu tidak secara bebas. Dia sudah terdeterminasi. Nah, manusia itu memiliki kekhasan ini menurut Sayyidus Nasr. Nah, ini kan suatu yang tidak luar biasa sesungguhnya ya. Ini sudah biasa kita bicarakan juga di dalam pemikir-pemikir yang lain ya. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan wicara ya. Nah, kemampuan wicara itu juga disebut sebagai daya ilahi bawaan yang fungsinya adalah untuk mengungkapkan kebenaran di satu sisi dan berdoa. Jadi kemampuan kita bicara ini sesungguhnya menurut saya Sayyidus Nasr itu ditujukan untuk dua, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran dan berdoa. Dan Sayyidus Nasr mengungkapkan 3 model doa ya. Jadi ada canonical prayer, jadi doa kanonik ya, doa yang sudah ditentukan dari sononya. Jadi setiap agama itu selalu memiliki itu ya, doa kanonik gitu. Kalau dalam tradisi Islam itu sholat, karena itu sholat tidak diperbolehkan untuk membuat kreativitas ya. Jadi bid'ah begitu kan. Karena apa? Karena dia termasuk canonical prayer. Jadi manusia mengadaptasikan dirinya dalam bentuk ilahi itu dalam sembahyang. Free personal prayer, nah ini adalah doa bebas ya, doa munajat begitu ya. Jadi doa di mana kita curhat dan seterusnya pada yang ilahi. Dan yang terakhir the prayer of heart. Jadi ini adalah kalau dalam tradisi Islam disebut zikir ya. Zikir kalau dalam Hinduisme disebut japa yoga. Jadi doa atau mengingat Tuhan di dalam hati. Oke, baik, yang terakhir yang ingin saya sentuh adalah dalam konteks antroposofia ini. Lalu kemudian kalau manusia modern itu Promethean, bagaimana caranya supaya mengembalikan mengembalikan kesadaran akan yang sakral itu. Jadi Sayyidus Nasr seperti juga para tradisionalis lainnya, ya pada akhirnya harus menengok tradisi agama-agama begitu ya, terutama tradisi spiritualnya, mistiknya. Nah, kalau dalam Islam itu adalah dalam sufisme. Oleh karena itu cara menjadi manusia yang berkesadaran adalah dengan mengikuti jalan spiritual. Nah, ada 3 jalan spiritual di dalam tradisi sufisme, yaitu jalan pengetahuan yang disebut sebagai ma'rifah. Kalau dalam tradisi Hinduisme disebut yanana. Lalu kemudian ada jalan cinta, mahabbah, itu jalan bakti ya dalam Hinduisme. Dan jalan tindakan atau makhafah yang biasa disebut kalau dalam Hinduisme itu adalah jalan karma. Kalau dalam Hinduisme itu kan dibedakan secara ketat ya. Kalau dalam tradisi sufisme tidak. Jadi ketiga-tiganya saling melengkapi. Jadi orang yang mengikuti jalan pengetahuan itu juga harus dilengkapi dengan cinta dan tindakan. Kalau jalan cinta yang dipilih, maka dia harus melengkapi juga dengan pengetahuan dan tindakan. Saya ambil beberapa kutipannya di sini yang terkait dengan jalan pengetahuan. Sayyidus Nasr mengutip salah satu firman Tuhan ya, di dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Musa berkata pada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Nah, perkataan Tuhan ini kemudian ditafsirkan oleh Sayyidus Nasr sebagai epistemologi, ya, sebagai suatu bentuk-bentuk pengetahuan. Ketika di situ disebut aku melihat api, maka itu yang disebut sebagai ilmu yakin. Jadi teori tentang kebenaran. Lalu kemudian aku kelak akan membawa kepadamu kabar darinya. Gitu ya.
aku melihat api, oh ini ainul yakin ya, ainul yakin itu yang pertama. Lalu kemudian membawa kepadamu kabar tentangnya, itu sebagai ilmu yakin, jadi teori tentang kebenaran. Lalu kemudian yang terakhir, api itu membakar ya, api itu membakar, itu yang disebut sebagai hakul yakin. Jadi puncak tertinggi pengetahuan manusia adalah ketika dia menyatu dengan hakikat dirinya, yaitu yang ilahi. Lalu kemudian tentang cinta ya, tentang cinta ini juga banyak dieksplorasi. Salah satunya ketika bicara tentang kesatuan seksual ya. Jadi bagi Nasr, kesatuan seksual itu mengembalikan manusia pada keutuhan androgeniknya. Jadi laki-laki mengalami yang tak terbatas dan perempuan mengalami yang absolut sakral. Dan Tuhan menurut Sayyidus Nasr itu lebih bersifat feminin daripada maskulin ya. Jadi meskipun dalam bayangan ya, dalam bayangan misalnya dalam tradisi Islam bahwa ya Tuhan itu pakai kata ganti huwa ya, dia begitu ya, kata ganti laki-laki. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat lebih detail, ternyata Tuhan itu memperkenalkan diri lebih banyak sebagai yang feminin ya. Misalnya kata zat ya, kata zat itu mu'annas ya, kalau dalam bahasa Arab. Lalu kemudian nama-nama Tuhan ya, kalau dicek ya dalam Al-Quran, ternyata Tuhan itu lebih banyak sifat femininnya daripada sifat maskulinnya gitu ya. Oleh karena itu ketika bicara tentang yang dicintai gitu ya, yang feminin itu sebenarnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, jadi bukan Tuhan yang maha hebat, maha perkasa gitu ya, tapi Tuhan yang maha lembut, maha mencintai, maha mengampuni dan seterusnya. Itu lebih banyak daripada tadi yang pertama ya. Lalu yang terakhir, jalan pengetahuan dan jalan cinta itu perlu dilengkapi dengan tindakan. Dan Nasr menyebut ada 3 kebajikan spiritual yang perlu dimiliki agar pengetahuan dan cinta itu bisa operatif ya, yaitu rendah hati, murah hati, dan jujur. Jadi dari seluruh perjalanan menjadi manusia itu pada kesimpulannya menurut Sayyidus Nasr, seseorang akan menemukan bahwa di ujung perjalanan ruhani spiritual bahwa ya dia sadar bahwa aku tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa, dan bukan apa-apa, gitu ya. Jadi, nah seperti ini ujung dari seluruh perjalanan spiritual. Baik, itu secara padat tentang antroposofia. Terima kasih Pak Mas Naryo. Silakan, mungkin nanti bisa kita diskusikan beberapa hal.